Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ya, pekan lalu kita sudah pada pembahasan terakhir yang terkait dengan distribusi zakat. Nah, untuk sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, walaupun ini agak sedikit melebar ya pembahasannya, atau istitrot ya, agak sedikit istitrot, karena pembahasannya terkait dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Ya, walaupun memang masih ada kaitannya dalam permasalahan dalam ekonomi juga, yaitu dalam masalah distribusi harta ya. Kalau yang sebelumnya itu terkait dengan distribusi zakat, nah ini terkait dengan distribusi harta rampasan perang ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Tatimmatun fi qismatil qimah. Ya. Tatimmah penyempurnaan ya, bahasan penyempurnaan fi qismatil ghanimah dalam pembagian ghanimah atau harta rampasan perang ya. Fi qismatil ghanimah. Apa itu ghanimah? Ya. Ma'akhadnahu min ahli harbin qahron. Ya, apa yang kita ambil dari kafir harbi ya. Jadi kafir itu kan itu ada klasifikasi, atau non muslim itu ada klasifikasinya. Ada non muslim yang dia sebagai ahlu zimmah misalkan. Kalau ahlu zimmah atau yang tinggal di negara ya, negara Islam yang dilindungi oleh negara Islam, maka itu disebut ahlu zimmah atau zimmi. Kemudian ada kafir atau non muslim yang dia tinggal di bukan di negara Islam tapi negara negara non muslim tersebut ya, itu melakukan perjanjian damai ya, melakukan perjanjian damai dengan negara Islam, itu disebut dengan muahad. Kemudian ada juga orang kafir atau non muslim yang dia dari negara ya yang tidak melakukan perjanjian damai, kemudian berkunjung ke negara Islam tapi dia mendapatkan jaminan keamanan ya, jaminan keamanan dari negara Islam khusus personal tertentu ya. Nah, itu disebut dengan musta'man, orang yang mendapatkan jaminan keamanan ketika masuk ke negara negara Islam. Nah, kemudian ada juga, nah yang terakhir adalah ahlul harb atau kafir harbi, adalah orang kafir yang tinggal di bukan di negara Islam ya, dan tapi negara tersebut tidak melakukan perjanjian damai ya, tidak melakukan perjanjian damai dengan negara Islam ya. Atau kalau sekarang ini hubungan bilateral. Nah, hubungan bilateral ini yaitu bisa disebut dengan al-muahadah ya, al-muahadah. Baik, apa itu ghanimah? Ma'khadnahu min ahli harbin qahran. Nah, ghanimah adalah harta yang kita ambil dari kafir harbi secara paksa, qahran ya, secara paksa. Nah,
karena ada yang diambil secara paksa. Nah, ini menjadi batasan antara gonimah dengan satu lagi yaitu adalah fai. Ya, fai itu juga sama, harta rampasan juga, tapi ya bedanya kalau gonimah itu kohron, yaitu ketika ada proses pemaksaan di situ, ya bisa jadi melalui peperangan, ya. Adapun fai, nah itu nanti disebut sulhan, ya. Jika itu terjadi karena perdamaian, ya. Sama-sama dari ahlul harbi, dari kafir harbi, tapi gonimah itu kohron, ya, melalui peperangan, ya, atau ada pemaksaan di situ. Nah, kalau fai itu sulhan atau karena ada perdamaian. Ya, misalkan ketika eh, umat muslim berhasil atau apa namanya inspansi inspansi ya, ke suatu negara, ya, dan negara tersebut misalkan menyerah begitu saja tanpa ada perlawanan. Nah, maka harta yang diambil dari negara tersebut disebut dengan fai, ya. Fahuwa ghanimatun wa illa fahuwa fai'un. Nah, kalau misalkan tanpa kohar, ya, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada peperangan, ya, damai begitu saja, ya, maka fahuwa fai'un. Maka itu disebut dengan fai'. Wa minal awali, dan termasuk dari gonima, dari yang pertama, apa ma'akhadnahu min darihim ikhtilasan. Apa yang kita ambil dari negaranya ikhtilasan. Ikhtilas itu artinya uh, ikhtitof fi khufyah. Ikhtitof di surah ala ghaflah. Ikhtitof al-ikhtitof di surah ala ghaflah. Kalau bahasa kitanya nyopet, ya. Nyopet. Nyopet itu kan dia mengambil ya ketika pemiliknya sedang lalai. Nah, jadi termasuk dari gonimah adalah apa yang kita ambil di di negara yang sedang berperang dengan umat Islam di negara tersebut, ikhtilasan, ya. Ikhtilasan itu nyopet, ya. Au sariqatan atau mencuri, ya. Baik ikhtilas ataupun sariqah. Nah, itu jika dilakukan di negara yang sedang berperang dengan negara umat Islam, maka itu termasuk daripada ghanimah. Alal asoh menurut pendapat yang rojih, ya, yang paling rojih. Khilafan lil Ghazali, berbeda daripada pandangan Imam Ghazali wa imam ini dan juga imamnya, yaitu Imamul Haramain, ya, Al-Juwaini. Haitsu qala, yang mana mereka berdua berpendapat innahu mukhtassun bil akhid bila takhmis, bahwa apa yang diambil dari eh, yang tadi, ya, baik itu sifatnya mencuri atau ikhtilas atau nyopet, ya, itu langsung diakuisisi oleh orang yang mengambil, ya, langsung diakuisisi atau di apa namanya dijadikan milik secara otomatis untuk siapa? Untuk yang mengambilnya. Bila tahmis, tanpa masuk pembagian tahmis, ya, membagi seperlima, ya. Ma'afa Allah fa inna lillahi khumusahu wa li rasulihi, di surat Al-Anfal, ya, terkait dengan ghanimah itu, terkait dengan pembagian seperlima, ya. Karena lillahi khumusahu wa li rasuli wa li dzil qurba. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa li rasuli wa li dzil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil. Ya, ketahuilah bahwa apa yang kalian
eh, ambil dari harta rampasan perang, fa'annalillah, maka dibagi dulu sebelum dibagi kepada yang berperang. Fa'annalillahi khumusahu, ada seperlima. Untuk siapa saja seperlimanya? Untuk Allah, untuk Rasulullah, walidil kurba, ya, untuk kerabatnya Rasulullah, ya, ahlu Rasul, ya, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, fakir miskin, wabni sabil, ya, orang musafir. Nah, itu jadi secara asal ghanimah itu dibagi dulu seperlima untuk yang tadi, ya, Allah, Rasulnya, dan yang lain-lain. Nah, baru tiga, eh, 4/5-nya baru dibagi untuk yang berperang. Nah, sedangkan yang diambil dari di apa namanya di negara harbi yang sedang berperang dengan umat Islam, ya, baik itu ikhtilas, nyopet, ya, au sariqah, atau mencuri. Nah, itu menurut pendapat yang asoh, itu harus ditakhmis dulu, ya, harus ditakhmis dulu, dibagi seperlima dulu, baru dibagikan kepada yang berperang, ya. Sedangkan pendapat Imam Ghazali maupun Imam Jaini, innahu mukhtasun bil akhir. Nah, itu langsung diakuisisi oleh orang yang mengambilnya langsung, ya, ya. Wada'a Ibnu Rif'ah al-ijma' alaihi. Nah, Ibnu Rif'ah mengklaim bahwa itu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dan juga Imam Juwaini itu sudah pendapat yang ijma', ya. Baik. Wa minats tsani, dan termasuk dari yang kedua. Apa yang kedua itu? Yaitu fai, ya, yang termasuk dari fai itu apa? Jizyah. Jizyah, ya, jizyah atau pajak yang dikenakan untuk ahlu zimmah. Jadi ahlu zimmah yang non muslim, ya, yang berada di dalam negara Islam, nah itu dikenakan pajak, ya, disebut dengan jizyah. Karena umat Islam itu kan membayar zakat, nah yang non muslim itu membayar jizyah. Nah, jizyah ini termasuk daripada fai, ya. Wa usyur tijarah, dan eh, atau usyur tijarah itu, ya, pajak 1/10 yang dikenakan kepada orang yang berdagang, ya, orang yang pedagang. Ini nanti ada pembahasannya masing-masing, ya. Wa tarikatu murtad, dan harta peninggalan orang murtad, ya. Nah, tarikatu murtad ini masuknya ke fai, ya. Jadi dia digolongkan kepada fai. Jadi tarikatu murtad atau peninggalannya orang yang murtad ini, dia tidak masuk ke dalam warisan. Kenapa? Karena kan salah satu syarat, ya, daripada warisan itu kan adalah atau penghalang, ya, penghalang tidak boleh, tidak tidak dapat mendapatkan warisan itu adalah ikhtilaf fiddin, ya, perbedaan agama. Nah, perbedaan agama ini itu menjadi penghalang seseorang itu baik mewariskan kepada ahli warisnya atau dia mendapatkan warisan. Nah, sehingga eh, apa namanya, eh, tarikatu murtad ini dimasukkan ke dalam fai, ya. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli qura.
Afallahu ala rasulihi min ahli qura falillahi wa li rasulihi wa li dzil qurba wal yatama wal masakin. Ya, wa bani sabil. Di fai ini ya, itu nanti falillahi wa li rasul, ya, falillahi wa li rasul, untuk Allah dan untuk Rasulnya, walidil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil. Sama ya dengan ghanimah. Ya, nanti insyaallah penjelasan lebih rincinya akan dibahas selanjutnya. Ya. Nah, wa yabda'u fil ghanimati bisalbi lil qatilil muslim bila takhmis. Nah, dalam mendistribusikan harta rampasan perang, yang pertama adalah ya, yaitu bagi orang yang berhasil ya membunuh, misalkan dalam keadaan perang ya, dalam keadaan perang. Nah, dia berhasil membunuh seorang kafir harbi. Nah, maka harta yang tertempel ya, harta yang ada dalam, yang di dalam genggaman atau yang ada menempel dalam tubuh si kafir harbi tersebut ya, maka itu buat sih, buat orang yang membunuh terlebih dahulu ya, buat orang yang membunuh terlebih dahulu ya. Jadi dalam pembagian ghanimah yaitu ada pembagian namanya salab ya. Man qatala qatilan falahu salabuhu. Ya, barang siapa yang berhasil membunuh seseorang, maksudnya dalam peperangan, maka dia berhak mendapatkan salabnya. Ya, salab. Nah, salab ini itu dibagi duluan kepada orang yang berhasil ya, sebelum pembagian yang lain. Nah, makanya di sini bila takhmis ya, tanpa dipotong seperlima. Jadi orang yang berhasil, man qatala qatilan, orang yang berhasil membunuh ya, tentunya di dalam peperangan ya. Peperangannya ini juga apa namanya? Banyak syaratnya ya. Nanti itu pembahasan khusus ya di dalam fikih jihad ya. Nah, man qatala qatilan falahu salabuhu, maka dia berhak mendapatkan salabnya tanpa dipotong seperlima ya, bila takhmis. Nah, apa yang dimaksud dengan salab ya? Salabuhu. Nah, di sini jelaskan wahwa, dan salab itu adalah malbusu al-qatil, pakaiannya orang yang terbunuh, orang kafir yang terbunuh. Wasilahuhu, senjatanya. Wa markubuhu, dan tunggangannya. Wasiwar, ya. Siwar itu eh, seperti gelang ya. Hmm, ya, gelangnya misalkan ya, wamin tokoh min tokoh di sini maksudnya adalah sabuknya ya, mayusyaddu bihal wasat ya, itu sabuknya. Kalau siwar tadi mayuj'alu fil yad ya, gelangnya ya. Min tokoh itu sabuknya. Wa khotam, yaitu cincin. Wa tuq, wa tauq, wa tauq itu apa, gelangnya, bukan gelang, apa, kalung ya, kalung. Nah, jadi yang menempel pada badannya dia ya,
Nah, ini disebut dengan salab. Pertama itu malbus, ya, pakaian, kemudian senjata, kemudian tunggangan, ya, siwar, kemudian gelangnya, dan tokoh sabuknya, khotam, cincin, kemudian pauk, eh, kalung, ya. Wabil mu'an, wabil mu'an. Dan juga eh, tadi untuk salab itu dibagikan terlebih dahulu kepada yang berhasil membunuh, ya. Kemudian dibagikan juga wabil mu'an. Apa? Biaya, ya, biaya. Misalkan ketika sehabis apa, berperang itu nggak bisa diangkut oleh orang yang sedang berperang, ya, harus misalkan pakai jasa, ya, harus pakai jasa misalkan. Nah, maka di apa, dikeluarkan dulu jatah atau upah orang yang mengangkut harta rampasan perang, ya. Jadi tadi salapnya sudah dikeluarin, kemudian juga yang dikeluarin terlebih dahulu adalah almuan, ya. Upah-upah, misalkan tadi upah mengangkut, ya, atau memindahkan harta rampasan perang, ya. Maka di sini ka ujratil hammal, ka ujrati hammal, seperti upah orang yang mengangkut, ya, orang yang mengangkut harta rampasan perang. Summa, nah baru di sini summa yuhammasu baqiha, summa yuhammasu baqiha, baru di sini dibagi, ya, seperlima tadi untuk Allah Rasulnya, ya, kerabat, kemudian yatim, miskin, baru dan ibnu sabil atau musafir. Dibagi seperlima untuk itu dulu. Ya, baru 4/5-nya baru dibagi kepada orang yang berperang. Ya, ya. Uh, fa'arba'atu akhmasiha. Jadi dibagi seperlima dulu, baru dibagi 4/5. Walau akoran. Nah, walaupun akor, ya. Jadi dalam harta itu pembagian ada namanya mankul, ada namanya akor. Mankul itu artinya harta yang dapat berpindah atau harta yang dapat dipindah, itu namanya mankul. Sedangkan harta yang tetap itu namanya akor. Harta yang tetap itu seperti rumah, tanah, ya, itu namanya akor, ya. Pun mankul itu seperti kendaraan, ya, eh, perabotan, ya, dan yang lain sebagainya. Walau akor, nah, walaupun itu akor, itu juga dibagi apa? Dibagi seperlima, kemudian juga 4/5. Itu dibagi. Nah, dibagi ke siapa? Liman hadorol waqa'ah. Bagi orang yang hadir, ya. Eh, bagi orang yang hadir ketika peperangan, ya. Nah, di sini masalah akor ini, ya. Nah, imam pemerintah yatakhayyaru fihi baina qismatihi kal manqul wa waqfihi wa bai'ihi. Jadi kalau masalahnya itu akor, ya, harta yang netap, ya, itu pemerintah boleh dibagikan, ya, dipetak-petakin, misalnya kalau tanah itu berarti dipetak-petakin buat orang yang hadir dalam peperangan sebagaimana harta yang bergerak, ya. Wa waqfihi, boleh juga diwakafkan, boleh juga diwakafkan. Wa bai'ihi, boleh juga dijual. Wa qismati ghillatihi fil waqf, dan
dijual, kemudian keuntungannya baru dibagi-bagi. Wa qismati wullatihi fil waqfi wa tamanhi fil bai'. Ya. Kalau diwakafkan berarti keuntungan wakafnya itu, misalkan kalau diwakafkan berarti jadi wakaf produktif. Nah, keuntungan dari wakafnya itu baru dibagi-bagi. Sebagaimana eh, yang dilakukan oleh Umar ya. Waktu itu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak membagikan eh, tanah ya. Karena kata beliau, kalau misalkan ini dibagikan bagaimana eh, generasi setelahnya. Padahal Rasulullah, zaman Abu Bakar itu walaupun tanah itu dibagikan kepada eh, orang yang hadir dalam peperangan. Nah, tapi ketika zamannya Umar, nah itu tidak dibagi-bagi. Kenapa? Karena beliau melihat berpandangan jangka panjang. Kalau misalkan ini langsung dibagi, ya nanti dia generasi yang setelahnya itu tidak akan bisa merasakan manfaat, ya manfaat daripada tanah tersebut, gitu. Ya. Beliau apa namanya menerapkan uh, ayat yang di dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, ya. Jadi orang yang setelah generasi setelahnya itu jangan sampai ada rasa kedengkian kepada generasi pendahulu, karena misalkan generasi pendahulu memonopoli ya harta yang ada gitu. Nah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Makanya ada muncul namanya usyur, ya, sepersepuluh dari tanah. Yang sebelumnya tanah itu adalah tanah harta rampasan, ya, tapi masih dipegang oleh uh, pemiliknya apa dipegang oleh pemilik yang lama, tapi dia wajib ya membayar sepersepuluh ya dari hasil tanah tersebut, ya. Baik. Wa ilam yuqatil, walaupun dia tidak berperang ya. Jadi itu dibagikan kepada orang yang hadir dalam peperangan, wa ilam yuqatil, walaupun dia tidak perang. Misalkan dia bertugas untuk mudawatul jarha, pengobatan orang yang luka, ya, atau dia bagian logistik konsumsi. Nah, itu dia juga mendapatkan jatah gonimah, ya. Fama ahadun aula bihi min ahadin, sama ahadun aula bihi min ahadin. Nah, tidak ada seorang pun yang lebih berhak daripada yang lainnya. Karena kenapa? Ya, misalkan orang yang sudah mempersiapkan konsumsi, atau orang yang mengobati orang yang luka. Nah, itu kan sama, dia punya andil juga di dalam peperangan tersebut. Ya, makanya sama ahadun aula bihi min ahadin, tidak ada, oh saya yang sudah berperang nih, sudah ikut berperang, maka saya yang lebih berhak, enggak, ya. Yang lebih berhak apa, enggak ada yang lebih berhak di antara yang lainnya, kecuali orang yang tadi, orang yang membunuh, yang berhasil dia membunuh, maka dia mendapatkan privilege untuk mendapatkan salab, ya, salab. Dan kita tadi sudah bahas, salab itu adalah harta yang menempel di dalam di tubuh orang yang terbunuh, ya. La liman lahiqahum ba'da inqida'iha. Nah, adapun orang yang baru ikut setelah selesai perang, ya, maka dia tidak mendapatkan jatah gonimah.
Makanya disebutkan la liman lahiqahum ba'da inqidaiha. Tidak, bukan orang yang datang setelah mereka, yang menyusul mereka setelah selesai peperangan. Walau qabla jam'il mal, walaupun sebelum pengumpulan harta. Wala liman mata fi asna'il qital qabla al-hiyazati alal madhhab. Dan juga yang tidak dapat harta rampasan perang tersebut siapa? Man mata, orang yang meninggal fi asna'il qital. Orang yang meninggal ketika di tengah peperangan, ya, qoblal hiyazati, ya, qoblal hiyazati, yaitu sebelum pengumpulan harta, ya, atau sebelum berhasil hiyazah itu ya mengakuisisi hartanya tersebut yang tadinya punya kafir harbi menjadi umat Islam. Nah, artinya kalau misalkan dia meninggalnya ini setelah peperangan, ya, ma'idza mata ba'dal qital. Kalau misalkan dia meninggal setelah peperangan, maka dia diberikan jatah gonimah tadi. Diberikan jatah gonimah tadi. Jadi kalau dia diberikan jatah dari gonimah, maka jatahnya dia nanti buat ahli waris, gitu maksudnya. Ya, buat ahli waris. Nah, kemudian kalau misalkan dia meninggal ketika berperang, tapi sudah hiyazah, sudah mulai mengakuisisi harta. Jadi misalkan lagi berperang, tapi sudah peralihan gitu ya, sudah diambil hartanya orang kafir harbi itu ke umat Islam. Nah, maka orang yang meninggal ini ketika di tengah-tengah peperangan ini juga mendapatkan jatah, ya. Ini juga mendapatkan jatah. Jadi ba'dal hiyazah. Orang yang sudah meninggal ketika peperangan ini dia boleh mendapatkan jatah ghanimah ketika apa? Ketika sudah hiyazah, ya. Nah, wa arbatu akhmasil fai. Nah, di sini baru disebutkan wa arbatu akhmasil fai. 4/5 dari fai itu sebelumnya yang tadi 1/5, ya, 1/5 harta rampasan perang. Nah, di sini kan tadi disebutkan di dalam ayat fa'anna lillahi khumusahu. Jatah pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, untuk Allah ini, nah, yang dimaksudkan adalah untuk masolih, ya, untuk maslahat, untuk kemaslahatan. Nah, nah, pembagiannya adalah yuj'al khamsatu aqsamin mutasawiyah wa yu'khadh khumusu riqa' wa yuktab ala wahidah lillah wa ala arba'ah lil ghanimin. Thumma tudraj fi banadiqi mutasawiyah mungkin au syama' wa yakhruj likulli khumsin ruk'ah fama kharaja lillah au lil masalih, ya, ja'ala ju'ila baina ahli al-khumus ala khamsah. Wa yuqsam malul ghanimin qabla qismati hadzal khums, lakin
ba'da ifrojihi biqur'ah kama urif. Jadi untuk yang Allah tadi itu dibagikan untuk maslahat ya. Kalau untuk Rasul sama, kemudian baru sisanya tadi untuk alu alu apa namanya, alu Rasul ya, Banu Hashim, Banu Muthalib, keluarganya Rasul, kemudian yatim, miskin, dan ibnu sabil. Ya. Karena pembagiannya itu dengan cara diundi ya. Pembagiannya dengan cara diundi. Seperlima untuk apa namanya, tadi Allah, yaitu untuk maslahat, ya 4/5-nya untuk mimin, untuk orang yang hadir dalam peperangan. Ya. Kemudian ketika keluar apa namanya, yang 1/5, nah itu dibagikan untuk maslahat dan untuk yang sudah disebutkan di dalam ayat ya di surat Al-Anfal. Kalau fai itu di surat Al-Hasyr ya. Baik. Kemudian wa arbatu akhmasil fai, dan 4/5-nya dari fai lil mursadina lil jihad, atau lil mursidina lil jihad. Lil mursadina lil jihad, untuk orang yang memang sedang mursad, di apa namanya, sedang orang-orang yang diperuntukkan untuk berjihad ya. Yang tadi ya, dia sudah mau berangkat ke suatu negeri gitu ya, untuk ekspansi, karena memang tidak ada perjanjian damai dengan negeri tersebut ya. Kemudian datang ternyata berakhir dengan damai ya, tanpa ada peperangan. Nah, orang-orang yang ikut itu atau mursadin yang di jihad, nah itu dibagikan ketika apa, fainya itu dibagikan 4/5 untuk orang-orang tersebut. Wa khumusuha yukhammas, ya, wa khumusuhuma yukhammas, ya, dan 1/5-nya dari eh, keduanya, yaitu fai dan ghanimah yukhammas, itu dibagi seper 1/5. Jadi 1/5-nya dibagi 1/5. 1/5-nya dibagi 5 ya, yukhammas. 1/5-nya dibagi 5. Sahmun lil masolih. Nah, jatah 1/5 dari 1/5 itu untuk kemaslahatan ya, maslahat umat umat Islam. Seperti apa? Kasat bitaghr, untuk menutup celah atau untuk menjaga di perbatasan ya. Kan ini kan pasti butuh akomodasi ya, butuh akomodasi bagaimana untuk menggaji prajurit-prajurit di perbatasan ya, konsumsinya dan lain sebagainya, logistiknya ya. Wa imarati hisnin, dan untuk membangun benteng-benteng. Wa masjidin, membangun masjid. Wa arzaqul qudah. Ini maksudnya apa? Untuk kemaslahatan ya. Kemaslahatan ini, nah ini bisa dipakai untuk ini semua. Wa arzaqul qudah, gaji untuk hakim. Wal mustaghilina bi ulumi syara, dan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu syariat. Wa alatiha, dan ilmu alatnya, baik ilmu syariat maupun ilmu alatnya. Ilmu syariat misalkan ilmu yang sudah jadi ya, misalkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah, ilmu alat yang misalkan kayak usul fikih, nahwu, sorof, ya, mantik, ya, kemudian eh, balagoh, ya, arud, ilmu bayan dan yang lain sebagainya. Nah, itu ilmu alat ya, dimaksud masuk ke ilmu ilmu alat. Ilmu syariat tadi, ilmu fikih, tafsir, hadis, ya, akidah, dan lain sebagainya. Nah, orang yang berkecimpung dalam ilmu tersebut atau menyibukkan dirinya dalam ilmu tersebut, nah itu berhak untuk mendapatkan eh, apa namanya, 1/5 atau jatah dari masoleh ini, 1/5 dari 1/5-nya gonimah atau fai ya. Nah, ini mereka dapatnya dari sini.
Nah, makanya penuntut ilmu zaman dahulu yaitu mereka mendapatkan jatah gitu ya, beasiswa ya dari pemerintah sehingga mereka bisa fokus untuk belajar. Ya, mereka bisa fokus untuk belajar. Nah, sehingga mereka tidak perlu untuk membayarkan SPP. Beda kalau zaman sekarang, kenapa ada SPP ya karena pemerintah tidak membantu secara signifikan gitu ya bagi penuntut ilmu, pelajar maupun guru-gurunya. Ya. Walau mubtadiin, walaupun levelnya baru mubtadi, ya baru eh, apa namanya, dia baru mau memulai ya, mempelajari ilmu-ilmu tadi. Nah, walaupun mubtadiin, nah mereka mendapatkan beasiswa dari jatah fai maupun gonimah ini. Ya. Kita di seperlima dari seperlimanya fai dan gonimah. Nah, masolih ini yaitu tadi lillah ya lillah. Itu jatahnya Allah. Maksudnya jatah Allah di situ maksudnya untuk kemaslahatan umat Islam. Wa hufadzil Quran wal a'immah, dan para penghafal Al-Quran juga sama mendapatkan beasiswa juga dari sini. Ya, wal a'immah dan juga para imam. Terlebih lagi di zaman dahulu, ya, ini sudah ada gonimah, sudah ada fai, dan juga ada namanya wakaf, ya, wakaf produktif. Misalkan kebun kurma diwakafkan. Nah, kebun kurma diwakafkan, kurmanya dijual, kemudian keuntungannya, kalau wakaf itu, keuntungannya bukan untuk si pemilik tanah, enggak. Karena sudah diwakafkan tanahnya, maka keuntungannya buat mauquf alih. Nah, mauquf alih ini misalkan tulabul ilmi, ya, para penuntut ilmu, para hufaz, ya, para a'immah, dan yang sebagainya. Jadi zaman dahulu umat Islam itu bisa mandiri, ya, dengan wakaf itu, ya sistem wakaf itu umat Islam bisa mandiri, tidak mengandalkan dari yang lainnya atau bahkan para guru, ya para ustadz zaman dahulu, para imam zaman dahulu itu mereka bisa fokus untuk mengajar, ya tidak bekerja, ya kerjanya memang mengajar gitu, ya dengan wakaf tadi, ya dengan wakaf wakaf produktif ya. Jadi tanahnya diwakafkan, nanti keuntungannya untuk mengembangkan untuk kemaslahatan gitu. Baik. Wahufadzil Quran, dan para hafiz Quran, para penghafal Quran, wal a'immah dan para imam, wal muadzinin dan para orang yang azan, wa yu'tu haula ma'al ghina ma ra'ahul imam, dan mereka diberikan ma'al ghina walaupun kondisi mereka itu sudah mencukupi, bukan orang fakir, bukan orang miskin, ya ma'al ghina ma ra'ahul imam, jika memang itu apa namanya dirasa imam itu, pemerintah itu mengatakan ini layak untuk diberikan, ya. Nah, berbeda apa zakat. Kalau zakat enggak, dia harus sesuai dengan penentukannya, siapa mustahiknya. Nah, makanya kalau zakat, seandainya hakim atau mustaqilin biolog syara atau para penuntut ilmu ini dia kondisinya berkecukupan, maka dia tidak boleh mendapatkan dari harta zakat. Beda kondisi kalau misalkan mereka fakir atau miskin, atau dia termasuk golongan yang lainnya seperti orang yang berhutang, ya, musafir ataupun yang lainnya. Seandainya dia ada sifat dari golongan-golongan tersebut, dia baru mendapatkan jatah zakat. Nah, itu perbedaannya zakat dengan gonimah atau fai ini. Sedangkan gonimah atau fai, nah ini boleh diberikan kepada orang-orang tadi tanpa dia termasuk daripada golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Gitu. Baik. Wajib takdimul aham mimma dzukir. Dan wajib mendahulukan yang paling prioritas. Makanya skala prioritas ini juga menjadi eh, concern, ya concern ya, pemangku kebijakan. Jadi selaku pemangku kebijakan, baik yang eh, tataran paling tinggi sampai paling rendah sekalipun, nah dia harus memiliki fiqhul awalawiyat atau skala prioritas ini, ya mana yang lebih aham, ya
Makanya penting ya, orang yang menduduki suatu jabatan tertentu dia harus memiliki uh, ini ya, fikih prioritas ini ya, fikih prioritas. Ada fikih fikhul aulawiyat, fikih prioritas, fikhul muwazanat, fikih dalam membandingkan ya berbagai kemaslahatan yang ada, maslahat dan madorotnya ya. Karena yang namanya maslahat dan madorot itu pasti senantiasa kontradiksi ya. Ta'arudul masolih ya. Ada istilahnya ta'arudul masolih. Ta'arudul masolih wal mafasid atau ta'arudul masolih. Antara maslahat ini saling bertentangan, saling kontradiksi atau kontradiksi antara maslahat dengan mafsadah. Kalau kontradiksi antara maslahat dengan mafsadah ini oke. Okay. Tapi bagaimana antara maslahat itu saling kontradiksi? Nah, di sini ya eh, skala prioritas atau fikul aulawiyah ataupun fikul muazanat ini dalam membandingkan kemaslahatan ini itu penting. Wahamuha dan yang paling penting adalah al awal ini kembali ke saddus suhur ya. Yang paling penting adalah menjaga perbatasan ya. Nah, berarti kalau misalkan mendapatkan harta rampasan perang atau fai gunimah atau fai, nah maka yang paling didahulukan adalah saddus suhur ya, menjaga perbatasan. Walau muni'a haula huququm min baitil mal wa udiya ahaduhum minhu syai'an jazalahul akhdhu ma lam yazid ala kifayatihi halal mu'tamad. Ya, walau muni'a haula huquqahum. Kalau misalkan mereka tidak mendapatkan jatahnya min baitil mal dari baitul mal ya, wa udiya ahaduhum minhu syai'an, dan mereka dapat atau diberikan dari salah satu di antara mereka, dia diberikan dari harta rampasan perang tersebut. Mereka nggak dapat hak nih, orang yang sedang jaga di perbatasan nggak dapat hak dari baitul mal, tapi ada yang diberikan dari harta rampasan perang. Ada seseorang yang diberikan dari harta rampasan, apakah boleh diambil atau tidak? Nah, di sini dikatakan jazalahul akhdhu, boleh dia diambil malam yazid ala kifayatihi alal mu'tamad, selagi tidak melebihi apa kebutuhannya, selagi tidak melebihi kebutuhannya. Hmm. Ternyata minhunya bukan dari ini ya, bukan dari harta rampasan perang, tapi dari Baitul Mal. Misalkan ada yang mengasih dari Baitul Mal tapi bukan dari pemerintah, entah dari mana gitu ya, tidak jelas ya. Nah, karena tidak jelas ini, apakah dia boleh mengambil atau tidak? Karena misalkan eh, dari Baitul Malnya sendiri dia tidak dapat jatah gitu ya, atau dihalang-halangi jatahnya, padahal dia berhak untuk mendapatkan eh, jatah tersebut. Ya, karena kan ini posisinya dia ini ya, urgent ya, harus menjaga perbatasan. Nah, apakah boleh dia menerima atau tidak? Nah, di sini boleh. Boleh dia menerima walaupun tidak ada ketidakjelasan apakah ini sudah seizin pemerintah atau belum. Nah, di sini boleh dia mengambil malam yazid ala kifayati, tapi selagi tidak melampaui batas kebutuhannya. Ya, karena kan dia di sini menjaga perbatasan, sedangkan dia harus diperhatikan hak-haknya. Kalau misalkan memang ada yang memberikan itu, walaupun tidak ada ketidakjelasan ya dari apakah ini sudah seizin pemerintah atau belum, nah di situ dia boleh mengambil. Nah di sini kan apa namanya ta'arudul masoleh di sini ya, ada dua kemaslahatan yang saling bertentangan ya. Dan yang lebih dahulukan, ternyata yang lebih dahulukan adalah maslahat untuk sadud suhur ya, menjaga perbatasan daripada apa namanya mengkonfirmasi apakah harta tersebut apa
yang dari Baitul Mal tersebut tadi itu sudah seizin pemerintah atau belum. Baik. Wasahmun lil Hashimi wal Muttalibi. Nah, jatah lagi seperlima dari seperlima ya. Yang kedua, seperlima yang kedua dari seperlima harta rampasan perang atau fai, uh, gunimah atau fai itu untuk siapa? Lil Hashimi wal Muttalibi. Untuk Banu Hashim dan Banu Muttalib, keturunan Rasulullah dari Banu Hashim, dari uh, atau kerabat Rasulullah dari Banu Hashim maupun Banu Muttalib. Lidzakari minhuma mithlu hadzil untayain. Nah, untuk yang laki-laki itu dapat jatah 2 kali lipat daripada jatah perempuan. Ya, misalkan dari Banu Muthalib sama Banu Hashim, ya, eh, yang laki-laki jatahnya 2 kali lipat daripada perempuan. Walau azmiya, walaupun mereka sudah kaya. Ya. Wasahmul lil fuqara, dan seperlima dari seperlima selanjutnya atau seperlima yang ketiga itu untuk orang fakir. Untuk orang fakir al-yatama. Nah, di sini ada al-yatama. Ya, fakir yang yatim. Ya, fakir yang yatim. Jadi ada tambahan koidnya di sini. Fakir yang yatim. Bukan cuma fakir saja, tapi dia yatim. Ya, yatim juga. Jadi bukan hanya yatimnya saja, tapi juga dia harus fukoro. Nah, yatim itu siapa? Yatim itu malla abalahu, ya, malla abalahu, dan dia belum ini ya, belum dewasa si anak-anak. Ya. Wasahmun lil masakin. Seperlima selanjutnya itu untuk siapa? Untuk miskin, ya, untuk miskin. Wasahmun libni sabilil fakir. Yang saham selanjutnya, seperlima selanjutnya itu ya untuk musafir. Nah, di sini ada tambahan koid, ada tambahan pembatasnya yaitu untuk ibnu sabil atau musafir yang fakir, ya, yang miskin. Nah, jadi eh, tadi ya seperlimanya, seperlima dari gonima ataupun fai itu dibagi 5 lagi. Jadi untuk masolih yang pertama, yang kedua untuk Banu Hashim sama Banu Muthalib, yang ketiga untuk yatim tapi dalam kondisi fakir, kemudian keempat, seperlima yang keempat yaitu untuk miskin, ya, kemudian yang kelima yaitu untuk ibnu sabil yang fakir, ya, ibnu sabil atau musafir yang fakir, ya. Wa'lam annahu yushtaratu fil jami' al-Islam, dan ketahuilah bahwa di Anti Talibin dijelaskan wa'lam, dan ketahuilah bahwa syarat dari semuanya itu adalah harus muslim, ya, semuanya itu harus muslim, penerimanya harus muslim, ya. Baik. Wa yajibu ta'mimul asnafil arba'ah bil ata hadirihim wa ghaibihim anil mahalli. Naam. Nah, wajib sama rata 4 golongan, ya. 4 golongan tersebut. Apa saja? Banu Hashim, Banu Muthalib, yatim yang fakir, orang miskin, dan musafir. Ya, musafir. Nah, itu wajib sama rata. Baik ada di tempat hadirihim, baik ada di tempat, wa ghaibihim maupun yang tidak ada di tempat. Ya. Jadi harus sama rata, sama bagiannya. Naam, yajuzu tafawutu baina ahadis sinfi ghairi dzawil qurban. Ya. Jadi misalkan tadi jatahnya seperlima dari seperlima, ya, setiap golongan itu jatahnya seperlima untuk Banu Hashim, Banu Hashim Banu Muthalib,
seperlima untuk yatim yang fakir, seperlima untuk miskin, seperlima untuk musafir. Nah, itu wajib sama rata. Atau kalau misalkan cuma 4 saja, berarti tinggal lihat buat maslahatnya berapa, sisanya harus sama rata, gitu ya. Ya, harus sama rata. Misalkan eh, diambil untuk maslahat itu sepertiga, berarti 2/3-nya, sisanya itu sama rata dibagikan kepada 4 golongan. Ya, 2/3 dibagi 5, berarti gitu ya. 2/3 dibagi 4 ya, dibagi 4. Tapi kalau sepertiganya itu tadi untuk maslahat. Nah, yajuzu tafawutu baina ahadisin fi ghairi dzawil qurba. Nah, adapun personal yang ada di setiap golongan itu boleh tafawut, boleh berbeda jatahnya. Misalkan dalam golongan zawil apa? Golongan yatim, ada berapa anak yatim, ya. Nah, setiap yatimnya itu boleh berbeda-beda jatahnya. Tapi kalau dalam satu golongan itu antara golongan yatim dengan golongan miskin itu jatahnya harus sama. La ghairi dzawil qurba, selain daripada zawul qurba. Nah, kalau zawul qurba atau Banu Hashim dan Banu Thalib, setiap personnya itu harus sama. Nah, perbedaannya hanya di laki dan perempuan. Laki-laki dapat jatahnya 2 kali lipat daripada perempuan. La bainal asnaf. La bainal asnaf. Nah, tidak boleh berbeda jatahnya antara setiap golongan. Jadi, antara golongan miskin, golongan eh, Banu Hashim, Banu Thalib, sama musafir, ya, itu tidak boleh berbeda. Tadi kalau misalkan sepertiga sudah diperuntukkan untuk masolih, kemaslahatan, maka 2/3-nya itu dibagi rata kepada yang lainnya. Walau qallal hasil bihaitsu amma lam bihaitsu law amma lam yasuddu masaddan. Walau qallal hasil, kalau misalkan yang didapatnya gonimahnya sedikit, bihaitsu law amma lam yasuddu masaddan. Kalau misalkan disamaratakan itu tidak akan bisa menutupi semuanya. Ya, tidak bisa menutupi semuanya. Ya, bagaimana khussa bihil ahwaj, maka kalau misalkan kalau didistribusikan secara menyeluruh itu atau disamaratakan itu tidak bisa, maka khussa bihil ahwaj, yang dikhususkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan. Wala ya'um, dan tidak dibagikan secara menyeluruh karena ada kondisi darurat. Walau fuqida ba'duhum, kalau misalkan sebagian golongan itu nggak ada, uzi'a sahmu alal baqin, maka jatahnya golongan tersebut untuk dibagikan kepada golongan yang ada. Wa yajuzu indal a'immati tsalatsa. Nah, adapun pendapat imam tiga selain daripada Imam Syafi'i, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ya. Sorfu jami'i khumusil fai' ilal masalih. Boleh seperlima daripada fai', boleh seperlima daripada fai' itu untuk apa? Untuk masoleh, untuk kemaslahatan. Jadi nggak dibagikan kepada yatama, kepada miskin maupun kepada musafir. Jadi dibagikan kepada masoleh. Ini seperti pembahasan zakat ya. Apakah zakat itu harus dibagikan sama rata setiap golongan atau boleh hanya khusus untuk sebagian golongan saja. Kalau di mazhab Syafi'i itu harus sama rata. Sedangkan di mazhab yang lain itu boleh dikhususkan untuk sebagian golongan saja. Nah, begitupun dengan dalam fai dan gonimah ini, kalau gonimah ya, gonimah maupun fai ini boleh, ya, indal aimati salasa, untuk imam tiga boleh dikhususkan untuk maslahat saja tanpa golongan yang lainnya. Wala yasihu syartul imam, dan tidak sah ketika imam mensyaratkan
atau pemerintah mensyaratkan man akhadha syai'an fahuwa lahu. Barang siapa yang mengambil sesuatu maka itu untuknya. Jadi misalkan rebutan gitu ya, diumumkan silahkan yang ngambil ambil aja terserah yang ngambil itu maka itu jatah dia. Nah itu nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi pembagiannya harus sesuai dengan ini ya aturan. Wa fi qaulin yasih. Wa fi qaulin yasih. Ada pendapat yang mengatakan itu sah. Wa alaihi al-a'immatu tsalatsa. Dan itulah pendapat Imam tiga. Wa inda Abi Hanifah wa Malik yajuzul imam ayyufaddila ba'dan. Boleh bagi imam untuk memprivilegikan atau mendahulukan sebagian daripada sebagian yang lain. Tergantung bagaimana pandangan pemerintah tersebut. Baik, saya kira cukup ya. Eh, Insya Allah kita lanjutkan kembali di pekan depan. Baik, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah dan doa Nabi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.